Inilah aksi Tony Jaa dalam film Ong Bak dengan bela diri Muay Thai-nya, dan aksi Donnie Yen dalam film Ip Man dengan bela diri Wing Chun-nya. Menjadi salah satu pemeran film terbaik dalam genre action menjadikan nama mereka sulit untuk dilupakan dalam dunia perfilman. Apalagi dengan kesuksesan mereka dalam memainkan perannya yang sangat brilian, membuat nama mereka semakin tenar. Jelas dengan raihan itu keduanya kerap kali dibandingkan. Siapa yang paling hebat di antara keduanya? Apakah Tony Jaa atau Donnie Yen? Jadi sebelum berspekulasi, mari kita lihat dulu data dan fakta keduanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Film Ong Bak dan Ip Man merupakan film bela diri yang sangat disukai, tidak hanya di Asia, bahkan seluruh dunia. Dan saya yakin semua pecinta film pasti tahu tentang dua film action ini. Selain alur ceritanya yang seru, namun tak dapat dipungkiri, akting pemeran utama adalah kunci kesuksesan film ini. Tony Jaa dengan bela diri Muay Thai-nya yang nyaris sempurna, baik dari kekuatan, kelenturan, maupun pergerakan bela diri Muay Thai-nya. Termasuk Donnie Yen, meski ia adalah atlet wushu, namun ia juga sangat lihai dalam memerankan film Ip Man yang menggunakan bela diri Wing Chun. Memang sangat sulit untuk menentukan siapa yang paling hebat, karena ini bukan laga baku hantam saat di atas arena yang langsung keluar siapa pemenangnya. Namun dengan adanya film Ong Bak dan Ip Man ini, kita bisa menilai siapa yang paling hebat di antara keduanya. Diawali film Ip Man, karakter Donnie Yen dalam film ini diangkat dari kisah nyata seorang master bela diri Wing Chun dari Hong Kong yang bernama Ip Kai Man, atau yang kita kenal dengan guru besar Ip Man. Ip Man sendiri bukan orang sembarangan, dia adalah praktisi ilmu bela diri Cina pertama yang mengajarkan Wing Chun secara terbuka. Dia memiliki beberapa murid yang kemudian menjadi guru bela diri independen, salah satunya yakni Bruce Lee. Pada awalnya, film Ip Man ini dirilis pada tahun 2008, yang mana kisahnya tentang bertahan hidup. Di film ini, Ip Man beberapa kali melakukan aksi perkelahian. Salah satunya, ia melawan jenderal Jepang yakni Miura. Ip Man kemudian ditantang untuk melawannya. Jika ia menang, maka Ip Man boleh bebas dari kurungannya. Namun, jika ia kalah, ia diminta untuk mengajarkan Wing Chun untuk militer Jepang. Dan di hari duel itu, Ip Man berhasil meruntuhkan sang jenderal dengan kejam. Kemudian, ia berhasil kabur dari tahanan Jepang dan pergi ke rumahnya yakni Hong Kong. Di aksi film ini, aksi Donnie Yen memang sangat brilian. Hal itu sangat wajar karena ia banyak menguasai cabang bela diri, mulai dari karate, taekwondo, tai chi, kickboxing, gulat, Brazilian jiu-jitsu, bahkan ia juga menguasai Muay Thai. Dan Donnie Yen sendiri merupakan atlet terbaik wushu pada saat itu. Ilmu yang didapat yakni berasal dari ibunya yakni Bao Simak yang merupakan atlet wushu dan master tai chi. Dengan segudang kemampuan itulah, tak heran Donnie Yen adalah salah satu aktor terbaik Hong Kong. Bahkan ia menjadi salah satu dari sekian aktor dengan bayaran tertinggi di Asia. Kita beralih ke film Ong Bak yang diperankan oleh aktor terbaik Thailand yakni Tony Jaa. Film Ong Bak sendiri merupakan kisah seorang kesatria desa yang bernama Ting. Ia pergi ke kota untuk mencari kepala patung Buddha di desanya yang diberi nama Ong Bak itu dicuri oleh pengedar narkoba. Ting kemudian mencari pengedar itu sampai ke Bangkok. Dalam pencariannya, Ting banyak menemui rintangan hingga beberapa kali melakukan perkelahian. Karena ia sangat menguasai bela diri Muay Thai, jadi sangat mudah bagi Ting untuk mengalahkan lawan-lawannya. Hingga ia berhasil menemukan kepala patung Ong Bak tersebut dan berhasil membawa pulang ke desanya. Kesuksesan film Ong Bak sendiri tentu tak lepas dari peran mengagumkan dari seorang Tony Jaa. Karakter kesatria Muay Thai sudah mendarah daging dalam diri Tony Jaa, karena ia sudah mempelajarinya sejak masih belia, yakni ketika ia berusia 10 tahun. Dan sangat wajar jika film Ong Bak mendapat pujian luar biasa di kancah internasional. Jauh sebelum ia memerankan film Ong Bak ini, Tony Jaa sendiri awalnya adalah seorang stuntman atau pemeran pengganti saja.
Ilmu yang didapatnya yakni berasal dari Panariti Krai, yang juga seorang kepala stuntman Muay Thai. Dan Pana sendiri sudah mendidik sejak Tonija masih berusia 15 tahun. Kurang lebih 14 tahun Tonija menjadi seorang stuntman. Akhirnya di tahun 2003, Tonija mencoba membintangi sendiri dalam film karya Panariti Krai yang diberi nama Ong Bak. Dan mereka tidak menyangka film tersebut mendunia. Karena kita tahu film Ong Bak pertama itu tidak menggunakan alat canggih tanpa bantuan mekanis atau efek yang dihasilkan komputer. Bahkan Tonija sendiri mengakui dalam pembuatan film ini ia sering mengalami cedera yang cukup serius, seperti cedera ligamen, pergelangan kakinya terkilir, dan lebih parahnya badannya sampai terbakar. Membandingkan kehebatan Ip Man Donnie Yen dan Ong Bak Tonija. Di sini kita bisa menilai keduanya dari berbagai sudut pandang, baik dari silsilah bela dirinya, skill keterampilan, kekuatan fisik, dan improvisasinya. Dari 4 kategori itu, kita menilai poinnya dari 1 hingga 10. Dimulai dari kategori silsilah bela dirinya. Ip Man adalah seorang legenda dan pendiri Wing Chun. Salah satu muridnya yang fenomenal yakni Bruce Lee. Jadi sangat jelas di kategori ini Ting dalam film Ong Bak tidak mungkin mengunggulinya. Karena kita tahu Ip Man sudah membawa bela diri ini sudah 1 abad sebelumnya. Jadi nilai dari kategori silsilah bela diri ini Ip Man unggul atas Ong Bak banding 7 dan 9. Kategori skill keterampilan. Untuk skill, seorang Ting dalam film Ong Bak adalah individu yang sangat terampil. Dan dia menampilkan kemampuan bela diri Muay Thai dengan penuh percaya diri. Dan Tonija sendiri menampilkan secara alami apa yang ia miliki sejak belia. Berbeda dengan Donnie Yen, ia masih membutuhkan waktu cukup lama untuk mendalami karakter seorang Ip Man. Namun dengan segudang kemampuannya, Donnie Yen berhasil menguasai semua karakter itu. Jadi untuk penilaian kategori skill, kali ini Ip Man masih unggul atas Ong Bak banding 8 dan 9. Kekuatan fisik. Jika melihat kekuatan fisik keduanya, sepertinya gak jauh berbeda. Tonija sendiri mempunyai badan yang atletis dan kekuatan secara alamiah. Tak terkecuali Donnie Yen, ia juga mempunyai badan yang atletis dan kekuatan yang secara alamiah. Jadi untuk kategori ini, nilai keduanya sama, yakni 8 banding 8. Kategori improvisasi. Ip Man adalah petarung yang sangat berbakat, dengan kecepatan dan refleks yang luar biasa, serta kemampuan di atas rata-rata. Tak terkecuali Ting dalam film Ong Bak, ia juga memiliki kecepatan dalam menyerang. Namun jika melihat improvisasi keduanya, sepertinya Ip Man masih unggul atas Ting dalam film Ong Bak. Perbandingannya yakni 7 dan 8. Dan nilai itu Sobat Fighter hanya dari berbagai sumber saja. Jika Anda mempunyai pendapat lain tentang keduanya, boleh Anda komen di bawah ini.